Sial, kamu harus menyingkirkan 3 orang ini. Yu Guang di sudut Lion Sai melirik Qin Yichen, yang sedang duduk di tanah dan pulih dengan cepat, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Pertarungan antara Red Fire Cracking dan iblis jahat ini, dia telah menonton, memikirkan cahaya blade yang menakjubkan yang merobek pukulan terkuat Red Fire Cracking. Bahkan jika dia sekuat dia memiliki banyak ketakutan di dalam hatinya. Terlebih lagi, sebelum itu, cahaya pedang yang luar biasa muncul 2 kali, dan begitu dia membiarkan yang terakhir pulih, dia tidak tahu, orang ini masih bisa menggunakannya untuk ketiga kalinya. Meskipun si Jie yakin bahwa di bawah pembangkit tenaga listrik teratas, sulit untuk mengancam keberadaannya. Tetapi jika dia dibombardir oleh cahaya pedang itu, dia tidak bisa tidak menabuh beberapa drum. Hati-hati, orang ini tidak bisa menahannya. Xuan Yuyu tampaknya sangat mengetahui bencana singa, dan ketika pikirannya baru saja bangkit, minuman kerasnya terdengar. Mendengar pengingatnya, 2 wanita yang berhati-hati, mau tidak mau menjadi lebih waspada. Mereka semua tahu bahwa jika niat membunuh diaktifkan pada mereka, selama mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan jatuh dari tubuh. Dalam hal semacam ini, mereka secara alami tidak dapat menunjukkan sedikit pun perhatian. Tetap, awalnya, siapa orang pertama yang menerobos malapetaka singa? Ketika dia melihat kedua wanita itu terlihat seperti ini, ekspresinya tiba-tiba tenggelam, dan suara kutukan keluar dari mulutnya. Haha, perampokan singa. Toko pusat kota sekarang kembali. Mungkin kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Tawa Xuan Yuyu tidak bisa menahan suara ketika dia melihat beberapa penampilan bingung dan jengkel di CG. Mendengar suaranya yang mengejek, yang terakhir pasti menjadi lebih suram. Lebih dari selusin kekuatan besar di kejauhan, melihat pemandangan ini, mau tidak mau merasakan deru jantung. Tentu saja, mereka sangat percaya diri dengan perampokan singa, jadi ketika mereka diundang oleh yang terakhir, mereka bahkan tidak memikirkannya, mereka langsung bergegas ke sini. Namun, sekarang perampokan singa bertarung dengan satu musuh 3, dan ada iblis lain yang telah membunuh Red Fire Crack, dan pulih dengan cepat. Setelah yang terakhir dibebaskan, bahkan jika perampokan singa memiliki kekuatan surga, saya khawatir hanya ada satu cara untuk kalah. Dan kekuatan besar ini dihentikan di sini oleh sekelompok orang yang dibawa oleh sisir, dan mereka tidak mampu keluar untuk menyerang Qin Yichen secara diam-diam, dan bahkan jika mereka memiliki kesempatan ini, tidak ada yang berani naik. Lagi pula, mereka masih ingat pedang Qi yang luar biasa yang baru saja menghancurkan api merah Vermilion Bird menjadi 2,5. Orang-orang kuat ini tidak berpikir mereka bisa dibandingkan dengan Red Fire Crack, bahkan 1000 tubuh kuno Qianfa diserang dengan satu pedang. Tidak ada yang mau menggunakan hidup mereka untuk memverifikasi kekuatannya yang luar biasa. Di bawah penundaan seperti itu, untuk waktu yang lama, siluet yang duduk di tanah sedikit berkibar, satu seteguk udara kotor keluar perlahan dari mulutnya, dan matanya tiba-tiba terbuka. Sua. Saat matanya terbuka, cahaya yang mengerikan keluar dari matanya. Pada saat yang sama, nafas yang agung terpancar dari tubuhnya. Ini, hanya setengah jam sebelum dia sembuh? Apakah orang ini masih manusia? Teknik kultivasi apa yang dia latih? Dan menahan kekuatan magis retak api merah, dia pulih begitu cepat. Itu tidak bisa dipisahkan dari eliksir. Dia adalah bos di belakang kamar dagang Veila. Merasakan aura itu, antara surga dan bumi tiba-tiba terdengar suara kejutan. Ketika mereka baru saja terbang keluar dari lubang yang dalam, semua orang merasakan betapa lemahnya tubuh Qin Yichen, dan menggantinya dengan kekuatan biasa. Saya khawatir saya harus berbohong setidaknya selama setengah tahun, atau bahkan sia-sia. Namun, sejak awal kultivasi roh jahat ini, hanya dalam waktu singkat lebih dari setengah jam sebelum dan sesudahnya, nafas di tubuhnya tersapu, dan pulih ke tingkat pertempuran sengit. Dan, memandangnya, dia tampaknya tidak khawatir meninggalkan dampak apapun secara umum. Buruk. Dan singa yang awalnya mencoba membalikkan keadaan, pada saat mata Qin Yichen terbuka, dia tiba-tiba memutar tubuhnya, matanya memproyeksikan, dan ketika dia melihat mata gelap itu, hatinya ternyata bersabar. Gemetar sedikit. Hai, untuk perampok singa, Qin Yichen sama sekali tidak memiliki kata-kata omong kosong. Lengannya terangkat sedikit, dan udara tajam ditelan dari telapak tangannya, merobek ruang di sekitarnya. Si brengsek ini masih bisa menggunakan trik itu? Tanda seru. Melihat postur seperti itu, mata si Jie menyipit tajam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Melihat tampilan terakhir, tidak ada niat untuk melakukan pemanasan. Pada awalnya, adalah menggunakan cara yang paling menakutkan. Mungkin Qin Yichen juga tahu bahwa meskipun dia dapat bersaing dengan perampokan singa, jika itu adalah serangan biasa, hampir tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap perampokan singa. Jadi dia siap untuk menggunakan teknik pedang-pedang lagi, terlepas dari konsumsinya. Ketika telapak tangan Qin Yichen menunjuk ke dirinya sendiri, perampok singa itu merasa seolah-olah dikunci oleh pedang tak tertandingi yang tak tertandingi, dan rasa bahaya muncul dari lubuk hatinya. Saat ini, ikan bulan juga sangat kutub. Pemahaman diam-diam menguncinya dengan kuat,
asal sejati yang agung, terus-menerus keluar dari tubuhnya, jelas juga membuat pukulan keras. Junior, hentikan, aku bisa memberikannya padamu di sini. Di bawah kuncian kedua orang ini, ekspresi aneh dan serius muncul dari wajah Lion Robert. Suara setengah terdengar, suara rendah, juga keluar dari mulutnya. Namun, untuk kata-katanya, baik Qin Yichen maupun Xuan Yoyu tampaknya tidak mendengar sang jenderal. Kunci dari dua nafas masih tidak ada artinya untuk menjauh. Jelas, di hadapan perampok singa, meskipun tampaknya memiliki keuntungan, mereka tidak berani menganggap enteng. Melihat hal tersebut, wajah Lion Jie menjadi semakin jelek. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi lagi, kedua orang itu pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Dalam menghadapi kolaborasi antara Xuan Yoyu dan Qin Yichen, bahkan jika itu adalah singa, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mendapat manfaat darinya. Apalagi ada Lei Yunyu dan sisir yang melotot seperti harimau mengawasi mangsanya. Siu. Dalam waktu singkat mengerang, arah Qin Yichen sudah dingin pedang Qi beriat pergi. Saat ini, Siji tidak bisa ragu lagi. Dia melihat sedikit sinar kemasan, dan segera mengatupkan giginya. Sosok itu mundur menuju hutan purba di belakang. Saat ini, Shizu bahkan tidak peduli dengan kekuatan puncak yang memilih untuk mengikutinya, tapi itu hanya usaha sesaat. Siluetnya telah menghilang ke pandangan semua orang, dan hanya ada minuman yang marah. Di sini film antara langit dan bumi bergema. Xuan Yoyu, Qin Yichen, dan kalian yang berani menentang sinaku. Lelaki tua sedang menunggumu di Wangji Tianluo.